Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Alvin Dwi Reza, nomor absen 2 dari kelas 12 MIPA 1. Pada video kali ini saya akan memaparkan hasil praktikum yang saya lakukan mengenai sifat konjugatif larutan. Saya akan melakukan 3 praktikum. Yang pertama, kenaikan titik didih. Yang kedua, penurunan titik beku. Dan yang terakhir adalah tekanan osmosis. Penasaran kan? Yuk ikuti terus videonya. Halo teman-teman, sebelum kita melakukan praktikum, kita harus tahu dulu nih mengenai tujuan praktikum dan dasar teori yang digunakan dalam praktikum. Oke, untuk tujuan praktikum yang saya lakukan: 1. Mengetahui prosedur praktikum kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis dengan baik dan benar. 2. Menentukan penghitungan kenaikan titik didih dan titik beku larutan gula berdasarkan data praktikum dan teori. 3. Memahami pengaruh zat terlarut terhadap kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan osmosis. Dasar teori. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarutnya. Jadi sifat koligatif larutan yang mempengaruhi hanya pada konsentrasi partikel zat terlarutnya ya. Untuk klasifikasi sifat koligatif larutan ada 4. 1. Kenaikan titik didih atau delta TB. 2. Penurunan tekanan uap atau delta TP. 3. Penurunan titik beku atau delta TF. Dan yang terakhir adalah tekanan osmosis dengan simbol P. Di sini saya sajikan mengenai simple konsep antara sifat koligatif larutan tadi. Bisa teman-teman lihat, sifat koligatif larutan yaitu sifat yang hanya ditentukan oleh jumlah partikel zat terlarut dan tidak bergantung pada jenis zat terlarut. Sifat koligatif larutan ada 4 ya, yaitu ada penurunan tekanan uap. Tekanan uap jenuh adalah tekanan pada saat uap dan komponen larutan yang tidak menguap berada dalam kesetimbangan. Untuk rumusnya yaitu delta P sama dengan XT dikali P0, P sama dengan XP dikali P0, delta P sama dengan P0 dikurangi P, dengan delta P adalah penurunan tekanan uap, XT adalah fraksi mol zat terlarut, XP adalah fraksi mol pelarut, P0 adalah tekanan uap pelarut, P adalah tekanan uap larutan. Yang kedua ada perubahan tekanan osmosis atau P. Osmosis adalah perpindahan molekul pelarut dari larutan yang berkonsentrasi rendah ke larutan yang berkonsentrasi tinggi. Adapun rumusnya yaitu P sama dengan mRT. M adalah molaritas, R adalah tetapan gas ideal sebesar 0,082 dan T adalah suhu. Selanjutnya ada penurunan titik beku atau delta TF dengan rumus delta TF sama dengan M dikali KF. TF sama dengan 0 derajat dikurangi delta TF, dengan M kecil adalah molalitas, KF adalah ketetapan titik beku. Dan terakhir ada kenaikan titik didih atau delta TB dengan rumus delta TB sama dengan M kecil dikali KB. TB sama dengan 100 derajat Celcius ditambah delta TF. Jika terdapat zat terlarut dalam suatu zat cair, maka titik bekunya akan turun dan titik didihnya akan naik. Ini adalah diagram fase dari sifat koligatif larutan. Untuk sumbu koordinat X merepresentasikan mengenai suhu dengan satuan derajat Celcius. Sedangkan koordinat Y yaitu melambangkan tekanan dengan satuan mmHg. Adapun untuk garis berwarna abu-abu yaitu pelarut, sedangkan garis putus-putus merah adalah larutan.
Untuk keterangan koordinat bisa teman-teman lihat pada layar ini. AO adalah kesetimbangan padat gas pelarut atau garis sublimasi. BO adalah kesetimbangan cair padat pelarut atau garis beku. CO adalah kesetimbangan cair gas pelarut atau garis didih. AO aksen kesetimbangan padat gas larutan atau garis sublimasi. BO aksen yaitu kesetimbangan cair padat larutan atau garis beku. CO aksen kesetimbangan cair gas larutan atau garis didih. O yaitu titik triple pelarut atau titik kesetimbangan pelarut, dan terakhir adalah O aksen yaitu titik triple larutan atau titik kesetimbangan larutan. Nah, untuk praktikum yang pertama yang akan saya lakukan mengenai kenaikan titik didih atau delta TB larutan gula. Alat dan bahan yang kita gunakan dalam praktikum kenaikan titik didih yaitu ada panci, ada sendok, ada neraca digital, ada gelas ukur, air, gula, dan ada termometer. Tahap pertama, kita siapkan alat dan bahan. Nah, alat dan bahannya sudah kita siapkan ya. Yang kedua adalah kita timbang gula dan air. Untuk gula sendiri saya menggunakan massa sebesar 100 gram. Kemudian kita ukur air sebesar 500 ml. Setelah itu kita campurkan gula dan air di panci. Kita aduk sampai membentuk larutan gula. Jika sudah tercampur, lalu kita masak sampai mendidih. Kalau larutan gula sudah mendidih, kita ukur menggunakan termometer. Didapatkan suhu didih dari larutan gula sebesar 100,3 derajat Celcius. Selanjutnya kita ukur titik didih dari pelarut, yaitu air. Caranya sama, yaitu kita ukur volume pelarut sebesar 500 ml. Kemudian kita masak sampai mendidih dan kita ukur suhu dari larutan pelarut ini. Jika pelarut sudah mendidih, kita ukur suhu didihnya. Didapatkan suhu didih dari air sebesar 100 derajat Celcius. Data dari praktikum ini dapat kita gunakan untuk penghitungan delta TB. Dari praktikum yang saya lakukan, didapatkan data sebagai berikut. Diketahui TB pelarut yaitu air sebesar 100 derajat Celcius, TB larutan gula sebesar 100,3 derajat Celcius. Ditanya delta TB larutan gula. Jawab,
delta TB sama dengan TB larutan dikurangi TB pelarut, sama dengan 100,3 dikurangi 100, sehingga delta TB larutan gula sebesar 0,3 derajat Celcius. Ini berdasarkan data praktikum. Bagaimana ya kalau dengan teori, apakah sama? Yuk kita lihat. Ini adalah penghitungan saya berdasarkan teori. Diketahui TB pelarut yaitu air sebesar 100 derajat Celcius, massa gula sama dengan 100 gram, volume pelarut yaitu air sebesar 500 ml kita ubah menjadi massa sebesar 500 gram menjadi 0,5 kg. Untuk Kb air sama dengan 0,52 derajat Celcius per molal. Ditanya delta TB larutan gula. Jawab, yang pertama kita harus cari dulu nih MR dari gula dengan simbol senyawa C12H22O11. Lalu kita hitung mol gula dengan rumus gram per MR sama dengan 100 dibagi 342 sama dengan 0,29 mol. Selanjutnya kita hitung molalitas dengan rumus mol per kilogram pelarut sama dengan 0,29 dibagi 0,5, didapatkan hasil 0,58 molal. Langkah terakhir kita hitung delta TB sama dengan molalitas dikali Kb sama dengan 0,52 dikali 0,58 sama dengan 0,3 derajat Celcius. Praktikum yang kedua mengenai penurunan titik beku atau delta TF larutan gula. Untuk praktikum penurunan titik beku, yang pertama kita siapkan alat dan bahan. Ada baskom, ada es batu, ada gula, air, wadah, sendok, neraca digital, termometer, pemecah es batu, garam, dan gelas ukur. Tahap yang kedua, kita ukur gula sebesar 25 gram. Jika sudah, kita ukur volume air sebesar 500 ml. Lalu kita campurkan gula dan air ke dalam wadah. Kita aduk sampai tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, kita pecahkan es batu. Kemudian kita taburkan garam secukupnya. Jika sudah, lalu kita taruh larutan gula ke dalam es batu. Kita diamkan sampai larutan gula mencapai suhu terendahnya. Nah, ini larutan gula sudah mulai membeku. Kemudian kita ukur suhu bekunya. Didapatkan suhu beku dari larutan gula sebesar min 0,3 derajat Celcius. Setelah itu kita ukur suhu beku dari pelarut, yaitu air.
air ke dalam es batu. Jika air sudah mulai membeku, kita ukur suhu bekunya. Didapatkan suhu beku air sebesar 0 derajat Celcius. Data dari titik beku tadi dapat kita gunakan untuk menghitung delta TF. Dari hasil praktikum yang telah saya lakukan, dapat diketahui TF pelarut atau air sama dengan 0 derajat Celcius, TF larutan gula sama dengan min 0,3 derajat Celcius. Ditanya delta TF larutan gula. Jawab, delta TF sama dengan TF pelarut dikurangi TF larutan, sama dengan 0 dikurangi min 0,3 sama dengan 0,3 derajat Celcius. Lalu kita bandingkan dengan penghitungan berdasarkan teori. Kalau berdasarkan teori, diketahui TF pelarut air sama dengan 0 derajat Celcius, massa gula yang saya gunakan sebesar 25 gram, volume pelarut air sama dengan 500 ml, sama dengan 500 gram sama dengan 0,5 kg. KF air sama dengan 1,86 derajat Celcius per molar. Ditanya delta TF larutan gula. Jawab, tahap pertama kita cari MR gula, didapatkan sebesar 342. Lalu kita hitung mol gula dengan rumus gram per mr, hasilnya 0,073 mol. Kemudian kita hitung molalitas dengan rumus mol per kilogram pelarut sama dengan 0,073 dibagi 0,5, hasilnya 0,146 molal. Langkah terakhir kita hitung delta TF. Langkah terakhir kita hitung delta TF larutan gula dengan rumus M dikali Kb sama dengan 0,146 dikali 1,86. Hasilnya 0,27 derajat Celcius. Praktikum terakhir yang saya lakukan mengenai tekanan osmosis pada sawi putih. Untuk prosedur praktikum tekanan osmosis, yang pertama kita siapkan alat dan bahan. Ada air, ada pewarna makanan, ada sendok, sawi putih, dan pisau. Langkah yang kedua, kita masukkan pewarna makanan ke dalam larutan air. Kita aduk sampai warnanya tercampur secara merata. Jika sudah tercampur, kemudian kita potong, ambil satu helai dari sawi putih. Setelah itu kita masukkan ke dalam larutan air. Kita tunggu beberapa saat dan amati perubahan yang terjadi. Sudah kurang lebih saya diamkan 3,5 jam, terjadi perubahan warna pada sawi putih. Kita lihat perbedaannya, yang awalnya sawi putih berwarna putih normal, setelah kita rendam di dalam air yang berwarna merah, maka akan berubah warna menjadi merah. Hal tersebut membuktikan bahwa air ini masuk ke dalam sawi putih ini. Maksudnya air ke dalam sawi putih menggunakan konsep osmosis. Hasil pengamatan dari praktikum tekanan osmosis.
Setelah didiamkan selama 3,5 jam, terjadi perubahan warna pada tanaman sawi putih. Air yang sudah diberi pewarna akan masuk ke dalam sawi putih dengan konsep osmosis. Cairan hipotonis atau encer atau air yang diberi berwarna masuk ke dalam bagian silem tanaman sawi putih yang lebih hipertonis atau pekat melalui membran semi permeabel. Masuknya air ke dalam sawi putih juga dipengaruhi oleh daya kapilaritas, daya isap daun, dan daya tekan akar. Adanya pewarna dapat menandai masuknya air ke dalam bagian batang sawi putih. Semakin pekat warna, maka perubahan warna akan semakin terlihat. Akhirnya kita sampai ke kesimpulan praktikum. Dari praktikum yang telah saya lakukan dapat disimpulkan beberapa kesimpulan. 1. Berdasarkan data dari praktikum didapatkan hasil penghitungan kenaikan titik didih larutan gula sebesar 0,3 derajat Celcius. Setelah diuji dengan penghitungan berdasarkan teori, ternyata juga didapatkan hasil yang sama, yaitu kenaikan titik didih larutan gula sebesar 0,3 derajat Celcius. Hal tersebut membuktikan bahwa pengukuran kenaikan suhu didih larutan cukup akurat. 2. Partikel-partikel gula pasir akan menghambat proses penguapan melalui molekul air, sehingga untuk mencapai tekanan uap air sama dengan tekanan udara luar diperlukan temperatur yang lebih besar lagi. Oleh sebab itu, apabila air atau pelarut ditambahkan zat terlarut, maka titik didih larutan akan naik. 3. Berdasarkan data dari praktikum didapatkan hasil penghitungan penurunan titik beku larutan gula sebesar 0,3 derajat Celcius. Setelah diuji dengan penghitungan teori, ternyata mendapat hasil yang berbeda, yaitu penurunan titik beku larutan gula sebesar 0,27 derajat Celcius. Perbedaan penghitungan kemungkinan terjadi karena kurang teliti dalam menentukan titik beku, banyak es batu yang sudah mencair sehingga mempengaruhi nilai titik beku, dan kurang maksimalnya fungsi alat yang dipakai. 4. Pada praktikum tekanan osmosis, terjadi perubahan warna pada sawi putih menjadi merah setelah 3,5 jam. Itu tadi praktikum sifat kualitatif kimia yang saya lakukan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua dan guru pembimbing saya, Ibu Krismiana, yang telah membimbing saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.